Sallallahu alaihi wasallam, enak-enak lagi makan Rasulullah. Makanan Rasulullah itu yang paling disukai itu adalah daging apa ibu bapak? Daging kambing. Bagian mana yang paling disukai? Bagian paha. Kenapa kok bagian paha? Karena bagian itu sedikit sekali lemaknya. Karena semua hewan yang ada di muka bumi itu dia melangkahkan kaki melalui otot paha. Maka daging terbaik adalah daging kambing, yaitu di bagian pahanya. Bahkan dikatakan sebagai kaum sholihin, setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, maka makanan dan minuman itu berolok salam kepada hatinya. Assalamualaikum ya qalba fulan ibil fulan. Jika namanya orang itu Daud Asegaf, maka makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuhnya akan berolok salam. Assalamualaikum wahai hatinya Daud Asegaf. Assalamualaikum wahai hatinya Ahmad. Assalamualaikum wahai hatinya Salim. Assalamualaikum wahai hatinya Fulana binti Fulan. Seperti itu terus. Tapi ibu bapak, ada satu makanan yang di situ makanan ini justru tidak berolok salam, tapi diului salam. Apa itu Beb? Makanan apa itu kok mulia banget itu makanan? Maka ketahuilah makanan itu adalah daging kambing. Maka dikatakan lahmul gonam sayyidut to'am. Sayyidut to'am lahmul gonam. Pemimpin makanan dimanapun itu adalah daging kambing. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam hati, itu hatinya berolok salam kepada daging kambing. Assalamualaikum ya lahmal gonam. Assalamualaikum wahai daging kambing. Kenapa? Karena disukai oleh Rasulullah, dan pas sekali jika Rasul suka, karena kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka dipilihkan makanan yang terbaik itu makan adalah Sayyidul To'am, adalah daging kambing. Kemudian enak-enak Rasulullah makan kambing, dipotek itu bagian paha, baru satu gigitan, dua gigitan, langsung Rasulullah gemetaran. Rasulullah menaruh daging kambing, Rasulullah ketika itu memejamkan mata, kemudian langsung Rasulullah mata membuka mata dalam keadaan sudah merah merona wajah dan matanya. Kemudian ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasul enak-enak makan kok langsung kau taruh makananmu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah bertanya balik, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang bertanya? Silakan bertanya sekarang ini. Maka ada orang yang nyeletuk bertanya, ya Rasulullah, siapa orang tuaku? Orang tuamu Fulan bin Fulan. Ya Rasulullah, siapa orang tuaku? Orang tuamu Fulan bin Fulan. Sayyidina Umar bin Khattab mengetahui apa gerangan yang terjadi pada Rasulullah. Langsung Sayyidina Umar bersimpuh duduk ada di depan Rasulullah sambil memegang paha Rasulullah. Langsung beliau mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya Rasulullah, kenapa demikian engkau ini ya Rasul? Emangnya ada apa ya Rasulullah? Maka
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Umar, sesungguhnya aku ditampakkan sekarang ini alam gaib, yaitu alam di mana belum terjadi, yaitu di mana alam itu akan terjadi. Apa itu ya Rasul? Yaitu adalah padang mahsyar. Jelas sekali ditampakkan di hadapanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kemudian sang Nabi berkata demikian. Ketika itu manusia berkumpul di padang mahsyar, tidak akan ada itu ayub-ayuban, tidak akan ada bayangan yang bisa mendinginkan mereka, karena matahari didekatkan sampai 1 jengkal, wahai bapak, wahai ibu. Maka kemudian orang-orang di situ dalam keadaan bingung, kenapa ini engkau tahu? Panjenengan semua tahu berapa lama orang di padang mahsyar? Orang di padang mahsyar itu sampai 100 tahun lamanya. Allahu Akbar. 100 tahun lamanya itu matahari didekatkan sampai 1 jengkal. Orang-orang yang ingin di situ dalam keadaan menyudai itu pada mahsyar. Di antara mereka orang-orang kafir berdoa kepada Allah, Allahumma anqulna min hadzal mauqif walau ila jahannam. Ya Allah, karena panasnya padang mahsyar itu, kemudian mereka berdoa, ya Allah, pindahkanlah kami ini ya Allah dari tempat ini ya Allah, walaupun ke neraka jahanam ya Allah. Mereka tidak tahu bahwa neraka jahanam lebih dahsyat kisahnya. Neraka jahanam lebih dahsyat panasnya, lebih pedih daripada mereka ketika ada di padang mahsyar. Kemudian mereka mendatangi para ulama-ulama. Ada di antara mereka mendatangi Nabiullah Adam, tapi mereka tidak mendapatkan syafaat daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian didatangi Nabiullah Nuh, tidak juga mendapatkan syafaat. Didatangi juga Nabiullah Ibrahim, tidak juga mendapatkan syafaat. Didatangi Nabiullah Musa, juga tidak mendapatkan syafaat. Didatangi pula Nabiullah Isa alaihi wassalam, mereka tidak mendapatkan syafaat. Padahal keempat kelima ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Satu, Nabi Adam diciptakan pertama kali tanpa perantara bapak dan ibu. Yang kedua, bermakom berderajat ulul azmi. Kemudian ada ulul azmi lagi Nabi Ibrahim, ada ulul azmi lagi Nabiullah Musa, ada ulul azmi lagi yaitu Nabiullah Isa alaihi wassalam. Tapi tak juga mereka mendapatkan syafaat. Kira-kira siapa yang datang itu? Bukan orang kafir, bukan orang ahli maksiat. Yang mendatangi mereka, yang meminta syafaat kepada nabi-nabi itu, mereka para ulama, mereka para habaib, golongan para ulama semisal Habib Abdullah Al-Haddad, Fadil Muqaddam, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Mereka itulah yang memintakan syafaat untuk manusia ketika itu di hadapan para anbiya wal mursalin. Itu adalah jasa para ulama, jasa para durian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia mereka berkorban seperti itu, sampai akhirat pun masih mereka di situ ingin bisa bermanfaat untuk umatnya nanti kepanasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan mereka, yaitu melalui majlis Riyadhul Jannah ini. Ya Allah, saksikan ya Allah, ini adalah umat Rasulmu ya Allah. Mereka datang ke sini ya Allah. Demi Allah, mereka menghadap
Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian mereka tidak mendapatkan syafaat itu, wahai bapak, wahai ibu. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan adalah aku yang akan menanggung umat itu. Aku yang akan menanggung umat itu, terutama umat Rasulnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering menghadiri majlis maulid Nabi besar Muhammad. Kemudian mereka mendapati syafaat Rasulullah, yaitu ketika itu Allah didatangi oleh Nabi besar Muhammad. Rasulullah sujud dengan berlinangan air mata. Kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, apa yang kau minta maka aku akan berikan. Apa yang kau minta wahai Muhammad? Maka Rasul mengatakan, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka di hadis itu beliau mengatakan, demi Allah aku diberi oleh Allah ilham pujian-pujian yang sangat ampuh untuk Allah, tidak murka lagi. Tapi sampai sekarang pun aku belum tahu itu pujian apa yang aku haturkan kepada Allah. Tapi nanti aku akan diilhamkan untuk menyebut pujian itu sehingga Allah mengabulkan permintaanku. Maka itulah kemudian Rasulullah setelah meminta syafaat, barulah dimulai perhitungan amal. Itu yang dinamakan syafaatul ummah. Jadi syafaat utma itu tidak usah kita minta pun kita dapat, ibu bapak. Yang kita minta itu syafaat yang kedua, nanti akan aku jelaskan apa kok syafaat yang kedua. Syafaat utma itu apa? Pengertian syafaatul utma itu adalah syafaat yang dimana dimulainya perhitungan amal manusia yang awalnya dari padang mahsyar, baru kemudian menuju ke alam berikutnya, yaitu amal hisab, alam hisab di mana manusia akan dihitung amal perbuatan baik ataupun jeleknya. Semoga berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapat syafaat yang kedua ini. Apa itu syafaat yang kedua, Habib? Syafaat yang kedua adalah syafaat di mana manusia masuk surga tanpa hisab. Ini siapa, diperuntukkan siapa, wahai Habib? Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu menghadiri maulid besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ya, ayo kita telik lagi hadis Rasulullah. Man a'dama maulidi faqad ahabbani. Lihat ini hadis. Kabar gembira bagi kalian semua yang hadir di Majlis Riyadhul Jannah, istiqomah sampai 40 hari yang akan datang. Man a'dama, siapa orang yang mengagungkan maulidku, yaitu kelahiranku, faqad ahabbani, maka dia telah benar-benar mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa ganjaran, apa faedah mencintai Rasulullah? Kemudian Rasul melanjutkan perkataannya, waman ahabbani, dan siapa orang yang mencintai aku, karena ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi semua jamaah Majlis Riyadhul Jannah. Ini adalah salah satu supaya kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah tanpa hisab. Allahumma amin. Amin.
Insya Allah kita masuk surga tanpa hisab nanti karena kita istiqomah di majlis Riyadhul Jannah sampai 40 hari yang akan datang. Untuk itu jangan sia-siakan ini majlis. Di sini adalah majlis Rasulullah. Di sini para malaikat Allah Subhanahu wa berkumpul untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majlis inilah juga manusia ketika itu diampuni segala macam dosa-dosanya. Bahkan dikatakan siapa orang yang menghadiri majlis besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faedah yang paling kecil yaitu dia tidak pulang ke rumahnya kecuali semua dosa-dosa sudah habis sebagaimana ibunya melahirkannya. Amin Allahumma amin. Semoga ini bisa menjadikan kita rontok semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini syafaat yang kedua, itu syafaat masuk surga tanpa hisab, dan insya Allah itu yang dikatakan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang selalu menghadiri majlis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Kemudian syafaat Allah, syafaat Rasulullah yang ketiga apa? Syafaat yang ketiga diperuntukkan orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang banyak dosa, tidak pernah disitu melakukan amal taat sama sekali. Tapi jangan khawatir, juga laki-laki di majlis ini insya Allah kalau kita tidak mendapatkan syafaat yang kedua, insya Allah akan mendapatkan